Diwarnai kegagalan penalti pemain Persib Bandung, Timnas U23 Indonesia melaju ke final Piala AFF. Timnas U23 Indonesia lolos ke partai final Piala AFF U23 2025 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti di semifinal. Skor pertandingan hingga extra time tetap 1-1 sehingga dilakukan adu penalti. Pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025, malam, gawang Indonesia kebobolan dulu. Yotsakor Barapa menjebol gawang Indonesia melalui skema serangan balik pada menit 60. Indonesia menyamakan kedudukan melalui tandukan Jens Raven menit 84 memanfaatkan tendangan sudut. Tak ada gol tambahan, termasuk hingga extra time 2 kali 15 menit. Pendukung Indonesia dibikin deg-degan sepanjang jalannya adu penalti meski diwarnai kegagalan penendang pertama Thailand, Pichichai Sienkertok. Sebab, Kakang Rudianto yang maju menjadi penendang kedua juga sempat gagal. Namun wasit memutuskan mengulang tendangan karena kiper sudah maju sebelum bola ditendang bek asal Persib Bandung itu. Kondisi benar-benar berubah saat Robby Darwish yang maju sebagai penendang ketiga benar-benar gagal, seperti tendangan pertama Kakang, bola berhasil diblok kiper. Namun, penendang ke-8 Thailand, Yotsakon Barapa juga gagal, bola mampu dibaca kiper Indonesia. Tim Garuda Muda akhirnya memastikan diri menantang Vietnam di partai puncak karena Alvarezi Buffon mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagai penendang ke-8. Indonesia menang dengan skor akhir adu penalti 7-6 dan berhasil melaju ke partai final. Konflik Kamboja-Thailand memanas, Bobotoh khawatir kondisi Persib. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja yang telah menelan korban jiwa, ikut memicu kekhawatiran para pendukung setia Persib Bandung. Pasalnya, skuad Persib diketahui tengah menjalani pemusatan latihan di negeri Gajah Putih. Salah satu Bobotoh, Agus Rahmat atau akrab disapa Gusdul, menyampaikan kegelisahannya atas situasi keamanan yang tengah memburuk di kawasan tersebut. Khawatir pasti adalah, TC kenapa memilih di luar Indonesia kan biar bisa lebih tenang untuk membentuk skuad yang kompak dan padu, saling mengerti antar pemain, chemistry juga biar dapat, ujar Gusdul saat dihubungi, Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025. Menurutnya, pemilihan Thailand sebagai lokasi TC sempat dianggap ideal karena Persib juga akan melakukan uji tanding dengan klub-klub lokal demi mengukur kekuatan tim secara maksimal. Namun dengan situasi yang kian memanas di negara tersebut, ia menilai sudah saatnya manajemen bersikap tegas dan sigap demi keselamatan pemain dan ofisial. Untuk masalah perang, kalau sekiranya membahayakan lebih baik ya cepet pulanglah. Dan mungkin tim Persib juga sudah mendapatkan info dari Kedubes dan Kemenlu soal apa yang harus dilakukan, ucapnya. Kekhawatiran Gusdul tak hanya ditujukan kepada tim Persib, tetapi juga terhadap sejumlah bobotoh yang kini berada di Thailand untuk menyaksikan dan mendukung langsung pemusatan latihan Maung Bandung. Saya juga bukan hanya khawatir sama Persib saja, tapi buat teman-teman bobotoh juga yang ada di Thailand sana, ujarnya. Gusdul pun mendesak manajemen klub untuk segera memberikan kejelasan terkait kondisi para pemain di Thailand. Ia berharap ada pernyataan resmi agar seluruh bobotoh tidak dilanda kecemasan yang berkepanjangan. Buat manajemen, segera dan secepatnya dapatkan info lebih lanjut dan berikan keterangan resmi buat kami para bobotoh, karena kita semua tidak bisa memantau secara langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya di sana, tandasnya. Hingga saat ini, manajemen Persib Bandung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dampak dari ketegangan geopolitik Thailand-Kamboja terhadap agenda tim. Persib akan launching tim dan jersey, sekaligus uji coba lawan klub Australia yang diperkuat Juan Mata. Persib Bandung akan menggelar launching tim dan jersey jelang menghadapi musim 2025/2026. Tim berjulukkan Maung Bandung itu juga beruji coba internasional melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh akun media sosial Persib. Western Sydney Wanderers FC bukan tim sembarangan di Australia. Musim lalu, klub tersebut duduk di posisi keempat klasemen akhir A-League. Tidak hanya itu, klub tersebut juga dibela oleh mantan pemain Manchester United, Juan Mata.
Belum diketahui apakah Juan Mata ikut dalam rombongan Western Sydney Wanderers FC ke Bandung. Klub papan atas Australia itu juga belum mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Persib. Yang pasti, uji coba tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Dalam acara nanti, Persib juga akan mengumumkan para sponsor yang setia menemani Pangeran Biru di musim depan. Bobotoh yang hadir juga dipastikan aman menyaksikan pertandingan itu, sebab ada bazar makanan yang disediakan oleh pihak Persib. Adapun saat ini Persib masih berada di Thailand untuk menjalani pemusatan latihan, TC. Persib banyak mendatangkan pemain asing dan lokal baru. Para pemain baru itu sudah dilihat permainannya saat Persib tampil di Piala Presiden 2025. Persib Bandung untung besar rekrut bintang Irak serba bisa ini. Persib Bandung kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Dengan merekrut Frans Putros, pemain serba bisa timnas Irak, Maung Bandung tak hanya menambah amunisi di lini belakang, tetapi juga mendapatkan senjata rahasia yang siap mengubah peta persaingan. Kehadiran Putros, pemain asing ke-9, membawa keuntungan strategis yang tak main-main bagi Pangeran Biru. Meski belum merumput bersama klub sejak Mei lalu, kondisi fisik Frans Putros dilaporkan prima berkat latihan individu intensif. Namun, bukan hanya kebugaran yang menjadi sorotan utama. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, secara khusus menyoroti kapabilitas Putros yang sangat fleksibel. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan juga bek kanan, ungkap Hodak, menekankan versatilitas sang pemain yang akan menjadi aset krusial. Kemampuan Putros bermain di berbagai posisi sangat vital bagi Persib Bandung, terutama karena mereka akan berkompetisi di dua ajang besar sekaligus, yakni Super League 2025/2026 dan AFC Champions League 2. Memiliki skuad yang tangguh dan adaptif adalah kunci untuk bersaing di level tertinggi. Hodak optimistis, Putros akan cepat berintegrasi dengan tim dan memberikan kontribusi signifikan sepanjang musim. Langkah cerdas Persib ini mengirim sinyal kuat kepada para pesaing bahwa mereka siap menghadapi tantangan dengan kekuatan penuh dan taktik yang lebih bervariasi.